dari kelas 11 IPA 1. Alamat saya Rizka Mawar. Hobi saya mendengarkan musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel pada tumbuhan. Sebelum kita masuk kepada materi struktur sel pada tumbuhan, saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dalam makhluk hidup. Secara struktural, sel merupakan penyusun makhluk hidup. Bagian dari sel meliputi membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Sedangkan pengertian sel tumbuhan itu sendiri adalah kelompok sel eukariotik, yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Ciri-ciri sel. Secara umum, ciri-ciri sel yaitu dapat melakukan respirasi, regulasi, membutuhkan suatu nutrisi, peka terhadap lingkungan, tumbuh dan berkembang biak, terorganisir, dan memiliki struktur. Struktur bagian, gambar, dan fungsi pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. 1. Nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel yaitu organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. 2. Plastisida atau kloroplas. Plastisida atau kloroplas merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastisida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Karena terdapat plastisida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil yaitu berupa butiran nukleoprotein. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, berisi RNA ribosom dan RNA dan protein di dalamnya. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis, yang mana terdapat di dalamnya sitoplasma, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermanfaat untuk memecah karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasukan energi ke sel tumbuhan. Kelima adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Ketujuh, fokula. Fokula merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tubuh dan sel tumbuhan. Dan yang terakhir adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.